Benarkah pemain Crystal Palace ini segera urus naturalisasi? Pemain Crystal Palace Jairo Riedewald disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace ini dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk dua agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, ada dua agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Bung Ropan. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional merah putih. Dan Jairo, konon kabarnya Liga Premier Inggris ini sudah selesai pada 19 Mei ini. Dia ingin datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ya, itu yang Jairo inginkan. Kemudian dia bisa bertemu dengan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus, imbuhnya. Jadwal sibuk Timnas Indonesia, 10 hari lawan 3 tim. Timnas Indonesia akan menjalani jadwal sibuk pada FIFA Matchday Juni. Tim pasukan Sintayong akan menjalani 3 pertandingan hanya dalam 10 hari. Laga penting akan dijalani Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, tambahan 3 poin akan memastikan Timnas Indonesia meraih 1 tiket lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni lebih dulu di Stadion GBK. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia kemudian akan menjamu Filipina di GBK pada tanggal 11 Juni mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani 2 pertandingan penting itu, PSSI juga menyiapkan 1 pertandingan uji coba melawan Timnas Tanzania. Pertandingan Indonesia vs Tanzania dijadwalkan berlangsung tanggal 2 Juni di Stadion Madia mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sintayong memanggil 22 pemain untuk 3 pertandingan tersebut. Skuad Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Jakarta pada tanggal 27 Mei mendatang. Timnas Indonesia: Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Mark Klok, dan Ramadan Sananta tidak masuk skuad. Selain itu, kiper Maarten Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) juga tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni. Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tanggal 2 Juni vs Tanzania Stadion Madia laga persahabatan, tanggal 6 Juni vs Irak di Stadion Utama GBK laga kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 11 Juni vs Filipina di Stadion Utama GBK laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Elkan Bagot tidak masuk ke dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina pada Juni nanti. Absennya Bagot tentu saja menimbulkan spekulasi di kalangan para fans. Indonesia akan memainkan 3 laga pada Juni mendatang. Rangkaian pertandingan itu pun akan dimulai dengan uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Setelah itu, pasukan Sintayong akan memainkan 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni mendatang.
dan Indonesia akan berjumpa dengan Irak. Lalu 5 hari kemudian, Indonesia pun akan berjumpa dengan Filipina. Nah, pada 2 laga tersebut, fans Indonesia tidak akan melihat Bagot di lapangan. Sebelum namanya tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia, ia sempat dapat panggilan untuk laga playoff Olimpiade 2024. Namun saat itu, Indonesia U23 harus berhadapan dengan Guinea di Paris. Dan tenaga Bagot sangat dibutuhkan Sinteyong pada laga lawan tersebut. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain? Ya, itu saya tidak bisa komentar, itu kan hak pribadinya, kata Ketua PSSI Erick Thohir pada program Rossi di Kompas TV. PSSI memang tidak mendapat izin dari Bristol Rovers maupun Ipswich Town untuk memakai jasanya. Namun di sisi lain, setelah ambil bagian pada perayaan promosi Ipswich Town, Bagot pun menjalani liburan di Maladewa. Venezia lepas Jay Izzes ke timnas Indonesia, meski berjuang lebih dulu. Venezia mengumumkan bahwa mereka akan melepaskan sang pemain, Jay Izzes, ke timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Indonesia akan lebih dulu menjamu Irak yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan berjuang kembali menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Pemain kelahiran Belanda ini harus membela klubnya lebih dulu. Sebab, Venezia sedang berjuang meraih tiket promosi ke Serie A Italia. Pasalnya, Izzes merupakan pemain kunci andalan Venezia FC dalam memburu tiket promosi ke Serie A musim depan. Pemain berusia 23 tahun itu, telah berhasil menorehkan 1 gol dalam 25 pertandingan di Kasta 2 Liga Italia musim ini. Laga semifinal playoff Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025 digelar 2 leg, yang berlangsung pada 20 dan tanggal 24 Mei tahun 2024. Jika berhasil menang, mereka akan tampil di final. Sebagai informasi untuk laga final playoff Serie A bakal berlangsung pada tanggal 30 Mei tahun 2024 dan tanggal 2 Juni tahun 2024. Terkait hal itu, Jay Izzes dipastikan tidak akan bisa mengikuti laga uji coba timnas Indonesia melawan Tanzania. Pasalnya, laga timnas Indonesia vs Tanzania juga akan bergulir di Stadion Madia pada Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024.